Kalau belum, mungkin aku mau ngenalin juga nih Mas Aik dulu. Mas Ahmad Arif atau biasa kita panggilnya Mas Aik. Mas Aik ini adalah seorang jurnalis di Kompas sejak 2003. Wah, udah lama banget. Yang memang mengkhususkan dirinya untuk meliput isu-isu lingkungan, terus bencana, dan juga sains. Bahkan Mas Aik ini nggak cuma sebagai jurnalis aja, tapi beliau juga menulis buku dan juga dari karya-karya jurnalistiknya beliau telah menerima beberapa penghargaan dan beasiswa sebagai pengakuan atas karya jurnalistiknya. Mas Aik nih nulis buku namanya ada Masyarakat Adat dan Kedaulatan Pangan dan Ekspedisi Cincin Api Kompas. Di luar dari liputan jurnalistiknya, aku juga baca buku-bukunya Mas Aik yang sesi apa yang trilogi atau kayak satu rumpun dengan pangan, ada buku sagu Papua, ada buku sorghum, jadi banyak teman-teman boleh lihat nanti di Google cek buku-bukunya Mas Aik. Dan juga Mas Aik menerima dana dari Rainforest Journalism Fund untuk proyek pelaporan tentang dampak kebijakan pangan dan ruang hidup masyarakat di wilayah hutan tropis se-Asia Tenggara. Gitu. Halo Mas Aik. Ya, halo, halo. Selamat siang ya. Siang. Di sana selamat malam ya. Selamat malam. Oke, Mas Aik, silahkan kalau misalnya ada presentasi atau sesuatu yang mau dimulai sama teman-teman, aku coba. Bentar ya. Ya, Kayaknya oke. bisa share screen nggak, Mas Aik? Bisa kayaknya. Aku share screen ya. Boleh, Oke. silahkan. Kelihatan ya. Aman. Oke. Aku diberi tugas untuk memaparkan tentang berpikir kritis dan sistemik ya. Ini tema yang agak berat gitu. Tapi semoga nanti bisa menjadi bekal bagi teman-teman ya. Tetapi memang ini sangat dasar banget ya kalau kita mau jadi narator ya atau storyteller ya. Apalagi terkait sama isu lingkungan gitu. Di tolnya ini saya diharapkan bisa membantu teman-teman memberikan senjata ya atau pisau analisis ya untuk melihat isu persoalan atau isu lingkungan itu secara lebih holistik, lalu mengungkap akar masalah dan bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan narasi yang berorientasi solusi ya dan solusinya inklusif gitu. Jadi agak kompleks ya judulnya ya, tapi semoga nanti teman-teman bisa apa itu memahaminya dengan lebih gampang dan bermanfaat ya untuk ininya ya. Oke, mengapa ini penting? Mungkin sedikit saya sampaikan ya. Pertama-tama karena memang kenapa kita harus berpikir kritis ya dan sistemik ya. Ini dua hal yang berbeda tapi saling terhubung sebenarnya. Kenapa? Karena persoalan lingkungan ya itu sangat kompleks dan sangat terhubung gitu. Jadi isu lingkungan misalnya perubahan iklim, polusi, hingga bahkan kaitannya dengan kesehatan ya dan juga krisis sosial ekonomi. Dia tidak berdiri sendiri gitu. Satu sisi mungkin kita bicara persoalan lingkungan atau persoalan transisi energi, tapi sisi yang lain juga nanti akan menyangkut persoalan hutan, persoalan deforestasi dan yang lain-lainnya. Jadi contohnya sederhananya gini, ketika sekarang mungkin teman-teman sering mendengar mengenai persoalan mobil listrik gitu ya, yang digembar-gemborkan sebagai moda untuk transisi energi ya, energi lebih bersih gitu ya. Tapi sisi yang lain ekstraksi nikelnya merusak hutan gitu dan memikirkan masyarakat adat dan juga listrik untuk sumber daya mobil listriknya dari PLTU batubara. Nah itu contoh yang sederhana betapa bahwa satu persoalan itu sangat terhubung gitu ya dengan persoalan yang lain. Satu sisi seolah-olah jadi solusi, sisi yang lain jadi sumber masalah gitu. Nah, ketika kita tahu bahwa persoalan itu sangat kompleks ya, saling terhubung, maka kemudian solusi yang kemudian dikemukakan ya, solusi-solusi yang sifatnya parsial itu seringkali menjadi solusi palsu gitu ya, atau istilahnya solusinya sering gagal gitu ya. Nah, contohnya tadi, kalau mobil listrik itu tanpa diikuti dengan energi bersih secara keseluruhan,
dia hanya memindahkan polusi gitu ya, bukan menghapusnya. Dan apalagi dia juga bisa memicu deforestasi. Jadi solusinya lalu apa? Solusinya ya transisi energi harus menyeluruh dan berkeadilan gitu ya. Artinya hulu dan hilirnya, bukan hanya hilirnya di mobil listriknya, tetapi di hulunya juga harus diperbaiki gitu. Solusinya bukan hanya ekologi tapi juga sosial, karena misalnya ketika ekstraksi nikel untuk menopang mobil listrik misalnya dilakukan dengan tidak adil dan merusak lingkungan, maka dia menjadi sumber masalah di ekologi dan juga di sosialnya. Nah, ada beberapa tool nanti yang kita akan belajar gitu ya. Salah satunya model ini ya, apa tuh gunung es nih. Ini mungkin teman-teman juga pasti udah sering dengar nih. Tapi ini model yang sederhana yang nanti akan membantu sekali gitu ya. Ketika kita melihat satu persoalan, biasanya secara umum gitu ya, masyarakat itu akan melihat persoalan hanya dari permukaan gitu. Nah, sebagai storyteller atau sebagai penutur yang memahami, yang berpikir kritis dan sistemik, kita harus mencoba melihat jangan hanya di permukaannya gitu ya, tetapi coba lihat bagaimana di bawah permukaan itu gitu ya. Misalnya kalau tadi ya kembali ke contoh yang gampang aja lah tadi ya, dari sisi yang gampang terlihat di permukaannya kan mobil listrik seolah menjadi solusi hijau gitu ya, solusi yang apa tuh transformasi yang ramah lingkungan gitu ya. Tapi ketika dilihat di bawah permukaannya, maka kita akan ketemu di situ ada ekspansi tambang nikel gitu ya. Karena apa? Untuk menopang kebutuhan mobil listrik. Kita lihat lebih dalam lagi gitu ya, di bawah yang punya gunung es yang lebih dalam lagi, kita akan lihat bahwa untuk menopang ekspansi tambang nikel ternyata ada strukturnya gitu ya, ada struktur penopangnya, regulasi yang memudahkan pembangunan smelter gitu. Yang sayangnya dalam konteks Indonesia smelternya menggunakan PLTU gitu ya, PLTU batubara ya. Lalu juga diberi kemudahan untuk melakukan deforestasi misalnya, pembukaan hutan untuk menambang nikel gitu ya, bahkan di pulau-pulau kecil seperti di Raja Ampat, di Batu Maluku dan seterusnya. Jadi ada regulasi yang digunakan untuk menopang ekspansi tambang nikel tadi gitu. Ketika kita lihat lebih dalam lagi gitu, apa ya yang menyebabkan struktur itu terbentuk, maka kita akan melihat bahwa ternyata ada mental model yang keliru atau cara berpikir yang keliru dari penentu kebijakan atau pemerintah dalam konteks ini adalah bahwa semua listrik itu hijau gitu ya misalnya ya. Jadi mereka keliru gitu ya dalam memahami bahwa seolah kalau hijau di hilir adalah hijau di hulu gitu. Jadi itu ya cara ininya sederhananya ya. Jadi ketika kita mau menjadi storyteller, jangan hanya lihat di permukaan, tapi coba lihat. Karena ternyata apa yang terlihat di permukaan itu tidak bisa sangat berbeda dengan apa yang terlihat di bawahnya gitu. Nah, apa sih kemudian berpikir kritis ya dan sistemik itu? Jadi ini dua hal gitu ya. Berpikir kritis itu artinya kita mampu berpikir yang selalu mempertanyakan asumsi ya. Asumsi artinya apa? Asumsi itu bisa jadi opini, bisa jadi pendapat, atau bisa jadi walaupun misalnya pendapat itu sangat umum ya, tetapi dia belum tentu sesuatu yang benar gitu ya. Nah, untuk menunjukkan itu benar atau tidak, kita harus selalu mempertanyakan asumsinya gitu ya. Lalu kemudian kita harus cari, kita evaluasi gitu ya bukti-buktinya. Benar nggak sih mobil listrik itu solusi gitu ya misalnya. Kita harus bertanya gitu ya sebagai apakah dia solusi. Lalu kemudian kita cari bukti-buktinya. Lalu kemudian kita berusaha mengungkap bias-bias yang terjadi gitu ya. Bias pemikiran tadi misalnya bahwa solusinya mobil listrik dan seterusnya gitu ya. Lalu serta kita membuka ruang untuk melakukan diskusi dan melakukan pembaruan ya, mencari model baru yang kira-kira jangan-jangan lebih baik gitu. Jadi itu ya, jadi berpikir kritis artinya kita selalu mempertanyakan ya, berusaha memverifikasi, berusaha mengevaluasi bukti, tidak percaya begitu saja, apalagi kalau itu ternyata menjadi bagian dari
propaganda gitu ya. Jadi kita harus selalu berpikir bahwa di dalam setiap produk informasi, di dalam setiap narasi yang terbangun, siapa saja yang melakukannya ya, baik pemerintah maupun siapa saja sebenarnya, itu selalu ada pihak yang berkepentingan. Nah, tugas kita kalau mau berpikir kritis ya selalu mengevaluasinya ya, mempertanyakannya dan seterusnya. Lalu setelah kita berpikir kritis, maka kemudian kita berpikir sistemik gitu. Untuk mencari solusinya ya kita harus berpikir secara sistemik tadi untuk melihat bahwa ternyata ada struktur, ada pola, bahkan ada pola umpan balik yang nanti kita akan belajar bagaimana melihat pola umpan balik itu yang menunjukkan bahwa ada keterkaitan antar elemen hingga mental model gitu ya. Nah, dengan menguasai berpikir kritis dan berpikir sistemik, kita akan dapat nanti memetakan sistem penyebab masalah secara lebih utuh, lalu merancang intervensi atau kalau mau bikin narasi baru yang bukan hanya reaktif ya, bukan hanya reaksi atas fenomena di puncak gunung es tadi, tetapi juga kita mengungkap strukturnya sehingga bisa lebih preventif ya, artinya lebih mendalam sih sebenarnya, dan tidak hanya reaksi aja gitu ya, tetapi mengungkap, menginvestigasi dan seterusnya. Dan terakhir adalah membuat narasi perubahan yang memperhitungkan dampak secara lebih inklusif dan lintas dimensi. Dan melihat persoalan secara lebih utuh itu juga akan membuat kita memahami persoalan dengan lebih baik, lalu juga belajar untuk selalu melihat keterhubungan. Mungkin kita tidak sadar akan konsekuensi yang tidak disengaja dan seterusnya ya. Lalu kadang-kadang kan gini ya, karena sudah taken for granted ya, artinya satu narasi yang seolah-olah diulang-ulang sehingga kita tidak sadar bahwa sebenarnya ada sesuatu yang keliru di situ, sehingga kita tidak sengaja gitu ya ikut membangun narasi yang keliru itu gitu ya. Nah itu berpikir kritis dan sistemik itu akan membantu kita untuk mempertanyakan ulang tadi narasi-narasi yang sangat dominan, yang kadang-kadang sangat umum diterima begitu saja, tetapi ternyata itu salah gitu ya. Dan kadang-kadang dengan berpikir kritis dan sistemik ini solusi yang dibutuhkan itu kadang-kadang justru yang tidak terlihat gitu ya. Nah ini mungkin misalnya ya, pada dasarnya setiap orang itu cenderung untuk berpikir parsial gitu ya, dan parsial itu cenderung egois juga untuk kepentingan dia sendiri gitu. Ilustrasinya misalnya gini ya, ketika kapal bocor tuh di bagian yang paling depan, dia berpikir gitu ya, komentarnya aja dia bahwa untung yang lubang bukan di bagian dia gitu ya, bukan bagian depan gitu ya, sehingga yang bekerja keras di belakang dia hanya nonton saja gitu. Padahal dia nggak tahu bahwa ketika yang belakang itu tenggelam, maka yang depan juga akan tenggelam. Nah, ketika kita tidak berpikir kritis dan sistemik, kita tidak sadar bahwa ternyata ada unintended tadi, ada konsekuensi yang kadang-kadang akan kita tanggung tanpa kita sadari gitu ya, kalau kita tidak berpartisipasi untuk mengatasi problem yang sebenarnya itu juga problem bersama sebenarnya. Jadi itu intinya ya, filosofi kenapa itu penting. Nah sekarang kita akan satu-satu nih belajar tentang bagaimana berpikir kritis atau istilahnya critical thinking ya. Sayangnya memang berpikir kritis ini dalam budaya pendidikan di Indonesia ini jarang diajarkan. Saya nggak tahu mengapa ya. Kurikulum pendidikan kita cenderung lebih dominan dalam tanda petik itu menundukkan anak ya, dengan dogma, dengan stigma, dengan ya pokoknya ikut aja. Kalau dosen bilang A berarti benar gitu ya. Kalau dosen bilang B berarti yang benar B dan seterusnya gitu. Atau kalau orang tua bilang A maka benar gitu ya. Nah jarang sekali anak-anak kita diajarkan untuk selalu berpikir kritis, mempertanyakan segala hal, bahkan termasuk yang sangat fundamental ya tentang nilai-nilai moral dan seterusnya. Di Indonesia ini memang sangat jarang gitu ya. Tetapi menurut saya di sini justru letak pentingnya ya bagi sapiens ya, bagi manusia untuk selalu berpikir secara kritis gitu. Selalu apa yang harus dilakukan kalau orang mau berpikir kritis? Yang pertama-tama ya apa bukti dan asumsi di balik isu itu gitu. Selalu kita tanyakan, apakah benar gitu apa yang kamu sampaikan misalnya, apa buktinya gitu. Dan kita selalu punya pikiran bahwa siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari satu persoalan itu gitu. Jadi itu akan selalu ada gitu ya. Apakah adil kemudian
masa yang diuntungkan dan dirugikan jomplang banget nih, misalnya yang kerja keras justru yang dirugikan gitu misalnya. Nah, dimensi itu yang kemudian akan selalu ditanyakan, lalu kemudian selalu uji data dan narasi yang bahkan walaupun itu dominan sekalipun ya, sesuatu yang dianggap sangat dominan, sangat benar, sangat narasi yang sangat umum gitu ya, dan coba selalu berpikir untuk menghindari bias dan melakukan simplifikasi. Nah, ini contohnya tadi sudah saya singgung juga sebenarnya saat menulis atau berbicara tentang isu lingkungan. Jangan hanya mengulang klaim populer yang sudah berulang-ulang disampaikan mobil listrik ramah lingkungan, tapi ajukan pertanyaan yang kritis, apa bukti yang mendukung klaim itu? Apakah emisi kendaraan berkurang? Emisi yang di mana gitu? Oh, ternyata emisi udara yang di kota memang membaik. Tapi bagaimana dengan emisi di desa? Bagaimana emisi di lokasi tambang? Bagaimana kerusakan lingkungan di lokasi tambang dan seterusnya? Nah, itulah kita selalu mencari asumsi yang tersembunyi yang tidak disampaikan ketika narator utama misalnya menyampaikan bahwa kualitas udara di kota itu membaik. Tapi dia nggak cerita bahwa pada saat kualitas udara di kota membaik karena penggunaan mobil listrik, disitulah terjadi kerusakan lingkungan di lokasi-lokasi pertambangan misalnya. Jadi narasinya kemudian ketika kita selesai melakukan critical thinking, narasinya harusnya berubah dong. Mobil listrik memang mengurangi emisi di kota, tapi di baliknya ada hutan tropis yang ditebang dan masyarakat adat yang digusur gitu. Nah, kalau kita berpikir kritis, maka kita akan membangun narasi dengan lebih adil gitu ya, melihat persoalan secara lebih utuh gitu. Jadi narasinya menampilkan gambaran yang utuh, bukan sekedar jargon tadi bahwa kualitas udara di kota membaik. Ya, benar kualitas udara di kota mungkin membaik gitu ya, tetapi apa tuh di lokasi tambang tidak demikian. Oke, nah ini contoh ya, mungkin uh, udah beberapa tahun yang lalu ya, bahwa ternyata ada banyak hal yang di balik peristiwa tunggal itu tidak terjadi keterkaitan dengan situasi yang ternyata sangat kompleks dan bahkan global gitu ya. Sekitar 10 tahun yang lalu ya, mungkin 12 tahun yang lalu ya, itu marak sekali investasi pembangunan pabrik semen di Indonesia. Saya waktu itu mencatat banyak banget gitu ya, di 2016, 2015, antara tahun-tahun itulah, 2014, 2000 ya secara bersamaan gitu ya, 2014 sampai 2017. Itu banyak sekali pabrik-pabrik semen bahkan di Pulau Jawa yang kita tahu daya dukung lingkungannya udah sangat kritis gitu. Narasi yang dibangun pemerintah saat itu adalah investasi lagi bagus-bagusnya nih. Banyak sekali investor dari luar masuk gitu ya, dan bahkan itu kemudian menabrak aturan-aturan terkait sama lingkungan maupun sosial gitu ya. Kita tahu pada tahun-tahun itu kemudian terjadi konflik cukup tinggi di masyarakat lokal gitu ya, termasuk di Kendeng gitu yang saya mengikuti secara intensif. Masyarakat Sedulur Sikep, kalau teman-teman ada yang di Jawa Tengah itu pasti akan pernah dengar betapa masyarakat Sedulur Sikep atau masyarakat Samin ya, pada tahun-tahun itu melakukan perlawanan pembukaan pabrik semen di Kendeng gitu ya, mulai dari Rembang, Pati dan seterusnya. Nah, sekarang sebagian pabrik semen ini udah tutup gitu karena ternyata overkapasitas dan juga permintaan tidak sebesar itu gitu. Nah, tapi pertanyaannya, mengapa kemudian pada tahun-tahun itu marah sekali pabrik semen di Indonesia? Nah, saya melakukan penelusuran waktu itu gitu ya, apa yang menyebabkan musim semi ya, saya menyebutnya musim semi pabrik semen di Indonesia itu marak sekali saat itu. Jadi pertanyaan, ternyata tidak sesimpel bahwa ada investasi gitu. Tapi ternyata ada kaitan antara ekonomi politik global gitu ya. Jadi pada tahun-tahun itu, tahun 2012, 2010-an sebenarnya, Cina itu mengalami polusi udara yang sangat parah di kota-kota mereka, terutama di kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai dan seterusnya gitu ya. Sehingga banyak studi yang kemudian menyebutkan bahwa terjadi kematian populasi yang meningkat gitu ya di Cina karena polusi udara gitu ya. Misalnya laporan dari WHO dan Akademi Sains Cina ya tahun 2013 itu menyebutkan per tahun itu lebih dari 500.000 ya penduduknya yang mengalami kematian tinggi karena polusi udara dan tingkat kanker yang meningkat dan seterusnya. Kalau tahun-tahun 2010, 2012, 2011 itu kita akan sering melihat kota-kota di Cina yang gelap gitu ya karena udaranya tertutup dengan polusi udara gitu ya. Yang itu mungkin agak mirip di Jakarta beberapa tahun yang lalu ya, ketika musim-musim kemarau gitu ya. Nah,
Lalu kemudian menariknya, China kemudian pada tahun-tahun itu 2013, 2013-an ya, sampai 2017 gitu ya, dia mulai menutup pabrik-pabrik yang dianggap paling kotor yang menyebabkan polusi udara di sana. Salah satunya adalah PLTU batubara dan pabrik semen. Gitu. Kenapa pabrik semen? Karena pabrik semen itu ada polusi ganda yang disebabkan baik dari ekstraksi kapurnya apa tuh batunya sendiri yang dipecah yang kemudian memicu debu dan seterusnya. Pabrik semen juga memicu ini ya polusi dari penggunaan PLTU batubara yang masif gitu ya karena pembakaran yang dibutuhkannya sangat tinggi. Sehingga kemudian China men-shutdown pabrik PLTU-nya dan pabrik semennya. Yang dilakukan adalah dia memindahkan investasinya ke negara-negara lain dan salah satunya ke Indonesia. Beberapa negara lain di Filipina, Thailand itu sudah menutup juga karena sudah terlalu over. Gitu ya. Tapi Indonesia membuka dengan sangat mudah dibilang karpet sehingga investasi pabrik semen yang sangat marak di Indonesia pada tahun-tahun itu terutama adalah dari investasi Cina yang sangat tinggi karena mereka kemudian ingin mengubah kualitas udara mereka menjadi lebih bersih. Maka di Cina itu ada politik udara udara biru. Jadi ada politik mengembalikan langit mereka menjadi langit biru lagi gitu ya. Jadi tahun 2017 Perdana Menteri Cina itu mengeluarkan politik udara biru gitu ya. Yang artinya secara perlahan harus memperbaiki kualitas udara dan memindahkan yang kotor ke negara lain ya. Not in my backyard gitu ya. Slogan bahwa yang penting yang kotor jangan ditaruh di belakang tempat rumah kita gitu ya. Buang aja ke negara lain dan Indonesia kemudian menerimanya gitu. Nah, itulah yang kemudian penting untuk kita lihat ya ketika kita berpikir kritis tidak serta merta tadi ya melihat bahwa investasi yang masuk ya begitu saja gitu. Ya memang ada investasi tetapi bagaimana dengan cost-nya, bagaimana kemudian dengan biaya tersembunyinya dan seterusnya. Ketika kita berpikir kritis mencari selalu asumsi apa di belakang itu gitu ya kita akan ketemu tuh jalan keluar apa tuh modus-modusnya gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, tadi berpikir kritis ya. Kemudian, ya ini terkait juga sih sebenarnya, berpikir sistemnya. Kita kemudian akan belajar untuk melihat bagaimana hubungan antar faktor tadi ya, bahwa ternyata ada faktor persoalan ekonomi tadi ya, investasi yang muncul dari pabrik semen dengan persoalan politik gitu ya, politik internasional, politik dagang, dengan ekologi gitu ya. Bagaimana kemudian ekonomi tadi mendrive kerusakan ekologi di beberapa daerah di kita gitu ya ada persoalan sosial dan yang lain-lain lalu kemudian juga kita akan belajar mengenali pola umpan balik feedback loop ya nanti kita akan lihat dan ketergantungannya gitu ya lalu fokus kita pada interkoneksi bukan hanya pada gejalanya jadi lihat bagaimana keterkaitan tadi antar sistem tadi jadi dengan prinsip-prinsipnya kalau kita mau melihat hubungan antar faktor, kita harus selalu berpikir tidak ada isu lingkungan yang berdiri sendiri. Kalau kita mau mengenali pola bahwa masalah itu bisa memperkuat dirinya sendiri karena ada lingkaran setan tadi sebenarnya gitu ya. Jadi begitu investasi masuk maka kemudian mau tidak mau akan ada regulasi yang digunakan untuk mendukung itu. Ada lingkungan yang harus dikorbankan, ada masyarakat yang harus dikorbankan dan seterusnya. Nah, solusinya harusnya menjawab keterkaitan, bukan hanya gejala. Jadi berpikir sistem ini juga saya pikir kalau teman-teman belajar sistem thinking salah satunya gurunya si Peter Senge ini ya akan selalu diajari walaupun kita misalnya apa tuh didorong untuk mengidentifikasi persoalan secara lebih detail tapi kita perlu untuk memahami big picture-nya tadi ya bagaimana apa tuh sosok besarnya gitu ya sehingga ketika kita mau mengatasi persoalan belalai gajah ya kita tahu bahwa ya kita pegang yang kita hadapi itu adalah belalai dari seekor gajah gitu ya bukan yang lain gitu ya jadi seperti itu ya ini ilustrasi saja nah ini juga untuk pemahaman bahwa ketika teman-teman mau mempelajari sistem yang kita harus paham bahwa semuanya itu saling terhubung tadi dan tujuan dari sistem seringkali berbeda dengan kenyataan. Ini penting untuk dipahami. Seringkali kan gini, pemerintah selalu bilang ini kan niatnya baik gitu. Tetapi niat baik sendiri ketika kemudian jadi sistem belum tentu kemudian hasilnya juga sesuai dengan niat baik itu gitu. Kenapa? Karena sistem bisa korup sehingga kemudian menyebabkan bahwa antara niat
dan hasil itu bisa jadi bertolak belakang. Yang misalnya contohnya tadi kan, seringkali kita mendengar nih, IBB ini kan hal yang baik nih, eh, untuk memberi makan kepada anak-anak. Oke, kalau dibilang niatnya baik gitu ya, ya walaupun belum tentu juga ya niatnya baik ya. Tapi kalaupun toh niatnya baik, belum tentu itu hasilnya baik gitu. Kenapa? Karena kemudian bisa jadi korup oleh sistem itu gitu ya. Karena apa? Karena ada elemen-elemen yang lain yang ternyata tidak mendukung niat baik itu gitu ya. Misalnya ada pihak ketiga yang menyebabkan misalnya uang dari 15.000 hanya jatuh atau proporsi menjadi 5.000 misalnya dan seterusnya gitu ya. Nah itu yang harus kita pahami gitu ya, sehingga niat baik saja tidak cukup ya, kalau kita mau bicara tentang implikasi atau tujuan dari satu sistem gitu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi saya hanya mengulang gitu ya. Teman-teman ketika belajar sistem harus belajar mengenai ini, model gunung es, karena ini sangat memudahkan sekali untuk melihat. Jangan hanya terpaku pada gejala. Gejala itu apa sih? Apa yang tampak atau sedang terjadi? Itu penting untuk titik masuk, tetapi orientasi kita adalah mengungkap mengapa gejala itu muncul gitu. Jadi contohnya sederhananya misalnya ya, perubahan iklim saat ini lah ya, misalnya ya. Kalau teman-teman mau membuat narasi tentang perubahan iklim, ya penting ya memberikan uh, pemahaman kepada publik bahwa saat ini suhu sudah naik lebih dari 1 derajat Celcius dibandingkan 150 tahun yang lalu gitu ya, dengan bukti-bukti kebakaran semakin sering, kebakaran hutan lahan, banjir karena cuaca ekstrim dan seterusnya gitu. Tetapi itu tidak cukup kalau kita mau mendorong perubahan sistem gitu ya. Kita penting nih untuk menyampaikan gitu bahwa gejala dari perubahan iklim itu bisa terlihat kalau kita menampilkan polanya gitu. Polanya apa? Ya ini kita lihat bahwa suhu ini yang sekarang dalam posisi 1 derajat Celcius ini itu baru di satu titik yang kemungkinan akan terus meningkat terus. Kenapa? Karena polanya atau grafiknya itu terus naik. Jadi kalau sekarang 1 derajat Celcius 2045 ketika pemerintah bilang 2045 generasi emas, kita akan menghadapi suhu sudah lebih dari 1,5 derajat atau bahkan 2 derajat Celcius gitu ya. Kalau kita melihat pola dan trennya, artinya kalau sekarang teman-teman berusia berapa nih, 15 atau 20 tahun saat ini, 2045 usia berapa tuh? 45 tahun ya atau 50 tahun, teman-teman akan mengalami suhu 2 derajat Celcius yang lebih panas dengan implikasi yang pasti sangat besar gitu ya. Bayangkan apa yang terjadi saat itu gitu ya. Saya mungkin sudah nggak ada gitu ya, teman-teman yang akan mengalami itu, anak-anak muda yang akan mengalami kenaikan suhu yang luar biasa. Nah, uh, pola ini terjadi kenapa? Karena struktur sistem kita yang bermasalah gitu ya. Jadi karena kita selalu bergantung pada bahan bakar fosil, ketimpangan jejak karbon dan tidak ada transfer teknologi, serta akhirnya juga ketimpangan dampak gitu ya. Orang yang paling mengeluarkan sedikit emisi harus mengalami dampak yang paling besar karena daya adaptasinya paling lemah gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan struktur sistem itu terjadi? Apa yang menyebabkan ketergantungan bahan bakar fosil ini sulit dihentikan? Ya karena sistem ekonomi politik kita yang saat ini dikuasai oleh para pemburu rente gitu ya, orang hanya yang mementingkan keuntungan. Recording stopped. Lalu juga apa tuh, birokrasi yang cenderung korup, manusia yang egois dan lepas dari ekosistem dan seterusnya. Recording in progress. Ada nilai-nilai dan sistem kepercayaan yang menyebabkan struktur sistem itu terjadi gitu. Jadi kalau teman-teman mau menulis tentang gejala, coba ungkap dulu, ungkap juga gitu. Kenapa polanya, kenapa struktur sistemnya, kenapa mental modelnya gitu. Sehingga kita paham mana yang harus dikoreksi dulu gitu, atau mana yang harus diubah. Kalau kita hanya mengubah gejala tanpa paham pola dan tren, struktur sistem dan mental model, maka kita akan sulit untuk mencapai itu. Gitu. Karena kita akan bisa sendirian menahan kenaikan suhu. Kalau polanya tidak berubah, kalau struktur sistemnya tidak berubah, kalau mental modelnya tidak berubah. Oke, nah, ya. Boleh dikasih contoh nggak cara kayak yang tadi apa mental model, terus kayak kalau misalnya kita mau ngebedah eventnya dulu nih, bikin sebuah artikel eventnya dulu, tapi gimana, boleh dikasih contoh nggak biar teman-teman kayak kebayang gitu? Ya, nanti ada contohnya sih. Saya ingin nunjukin pola-polanya dulu ya, nanti biar tahu dulu. Oke, jadi lalu kemudian mental apa tuh ya, model umpan balik. Nah ini contohnya nih, ketika teman-teman
sering menjadi narasi ya dari investasi pemerintah hilirisasi nikel, dan ini berulang-ulang disampaikan. Maka kita perlu melihat tadi ya, kalau ini namanya model umpan balik gitu ya. Kita akan selalu melihat, mendudukan persoalan, masukkan dulu nih. Jadi buat lingkaran yang saling terhubung, lalu masukkan para aktor atau para ini yang terkait gitu ya. Misalnya pembukaan tambang nikel gitu ya. Kita taruh di sini ya. Apa aja yang terkait dengan pembukaan tambang nikel, dengan pertanyaan dari siapa diuntungkan dan kemudian dirugikan. Oke, warga kehilangan lahan gitu ya. Dia rugi ya dari satu sisi gitu ya. Tapi juga sisi yang lain, warga bekerja di tambang, mungkin dia dapat keuntungan untuk ekonomi. Tapi sisi yang lain ada juga nih, deforestasi semakin masif, banjir dan longsor semakin sering, lingkungan meningkat, peningkatan permintaan mobil listrik semakin meningkat, tambang dan seterusnya. Jadi ini kita akan melihat loop-nya, kita akan melihat mental mode umpan baliknya gitu ya. Jadi ini mungkin nanti bisa ditambah lagi, satu lagi apa nih, misalnya polusi udara meningkat di lokasi tambang ya, di sini polusi udara menurun di kota dan seterusnya. Nah, setelah kita menggambar kayak gini ya, model loop-nya gini, kita kemudian baru breakdown satu persatu tuh. Ya, kita lihat tuh bagaimana eksternalitasnya, peristiwa event banjir bandang di Sulawesi gitu ya. Polanya banjir dan longsor kok semakin sering ya. Umpan baliknya apa nih? Gimana nih? Jadi umpan baliknya apa yang menyebabkan pola banjir? Ingat nggak tadi yang puncak gunung esnya ya? Puncak gunung esnya kan peristiwanya kan banjir bandang di Sulawesi yang semakin sering. Polanya peristiwanya adalah banjir bandang di Sulawesi gitu ya. Polanya semakin sering tuh, yang biasanya mungkin banjir 10 tahunan sekarang menjadi tiap tahun gitu ya. Itu artinya apa? Polanya semakin meningkat. Nah, untuk mengetahui tadi struktur sistem dan seterusnya, maka dibuatlah tadi model umpan balik ini gitu ya. Umpan balik ini untuk mengetahui tadi tuh bagaimana struktur di bawahnya gitu ya. Sehingga ketika kita tahu bahwa oh ternyata terjadinya banjir dan longsor yang semakin sering itu karena ya tadi dimulai dengan pembukaan tambang yang membuka hutan, akhirnya tanah terbuka, tidak ada lagi serapan yang baik, akhirnya banjir ya meningkat gitu ya. Dan ini tuh kan ternyata banjir inilah yang menyebabkan merusak lahan warga. Warga kehilangan mata pencarian, banyak yang akhirnya bekerja tambang, tambang semakin meluas dan seterusnya. Nah, dengan membuat model umpan balik ini, kita bisa membuat narasi tanding tuh untuk mengkritik atau untuk menjelaskan tentang fenomena banjir bandang yang seringkali kan narasi yang muncul kan banjir bandang ini kan karena intensitas hujan yang tinggi gitu. Ntar dulu dengan model umpan balik ini kita akan tahu bahwa ternyata banjir bandang ini terkait dengan masalah pembukaan lahan gitu ya misalnya. Jadi setiap kali banjir menghantam, warga kehilangan sawah dan ladang, tidak ada pilihan lain selain masuk ke tambang. Tambang itu sendiri yang membuat banjir semakin sering. Inilah lingkaran setan yang menjerat desa-desa di Sulawesi misalnya. Jadi kita kemudian akan membangun narasi dengan lebih lebih baik gitu ya, bukan hanya kemudian menceritakan bahwa banjir bandang di Sulawesi karena hujan ekstrim. Padahal ya hujan ekstrim kenapa gitu ya. Jadi itu contohnya ya. Nah, contoh yang lain tadi ini, kita juga menjadi penting gitu, selalu untuk menguji data dan narasi gitu. Nah, ini implementasinya dalam narasi ini. Tadi karena kita selalu berpikir kritis gitu ya terhadap narasi yang dominan tadi, bahwa hilirisasi nikel penting bla 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 bla, maka kita kemudian ketika kita uji datanya gitu, seringkali narasi-narasi yang disampaikan itu narasi dominan itu dengan menutupi narasi yang tersembunyi. Istilahnya adalah di dalam setiap di balik narasi itu ada namanya eksternalitas. Eksternalitas itu biaya yang tersembunyi. Nah, tugas narator itu storyteller, apalagi dalam konteks lingkungan, diantaranya yang mengungkap biaya tersembunyi itu gitu. Nah, ini implementasinya dalam narasi ya. Jadi data yang seringkali dipakai pemerintah dan korporat itu biasanya dipilih untuk memperkuat posisi mereka. Ya akan selalu seperti itu dengan data CSR, data apapun gitu ya. Nah, misalnya tadi contohnya adalah nikel di Indonesia menyelamatkan dunia dari krisis iklim gitu karena dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil misalnya. Nah, cek datanya. Jadi kita harus cek tuh datanya. Oh iya bener, pasokan nikel ternyata penting nih untuk energi baterai gitu ya. Ya nggak salah ya dari sisi itu gitu. Tapi narasi dominan ini juga menutupi data lain gitu.
ternyata emisi smelter artinya untuk memproduksi nikel di dalam smelter-smelter itu di, adalah menggunakan pembangkit listrik batu bara gitu ya. Jadi satu sisi ironi nih, batu baranya dibakar semakin banyak untuk memproduksi nikel gitu. Jadi ketika kita lihat datanya, kita uji narasinya adalah kita ketemu itu tuh satu sisi itu. Jadi menyelamatkan emisi yang mana nih? Emisi yang di mana nih? Jadi kan seperti itu pertanyaannya kan. Lalu deforestasinya ternyata juga semakin meningkat, konflik dengan masyarakat adat meningkat gitu. Dalam membangun narasi, kemudian kita akan menggabungkan data yang tidak terlihat atau yang tidak dimunculkan tadi. Data yang tidak dimunculkan kan ini nih, narasi yang apa tuh emisi semester berbasis batu bara, deforestasi dan seterusnya. Tapi narasi yang dimunculkan kan selalu ini, nikel Indonesia menyelamatkan dunia, membuka lapangan tenaga kerja dan yang lain-lain. Nah, kemudian dalam bangun narasi, gabungkan itu gitu. Data yang tidak terlihat dengan diskursus dominan. Statistik deforestasi, masukkan juga kasus pencemaran di sungai, suara komunitas lokal, dan seterusnya. Ya, hasilnya adalah narasi lebih kritis, memberi ruang bagi perspektif yang terpinggirkan. Nah, narasi bagi ruang-ruang yang terpinggirkan ini, perspektif yang terpinggirkan ini menjadi sangat penting sekali. Kenapa menjadi penting? Karena biasanya kalau pemerintah, kalau misalnya perusahaan itu memiliki uang cukup untuk misalnya memasang iklan, membeli advertising di media, bahkan membayar buzzer, membayar apa tuh influencer untuk membangun narasi dia gitu ya. Nah, kalau tidak ada yang menyuarakan secara kritis, membuka eksternalitas atau biaya tersembunyi, termasuk misalnya datang ke warga lokal ditanya eh, bagaimana sungaimu, bagaimana udaramu sekarang, apakah lebih ini atau tidak gitu. Kalau nggak ada yang melakukan itu, maka nggak akan muncul tuh suara orang-orang dari perspektif yang terpinggirkan itu gitu. Nah ini misalnya beberapa waktu lalu saya menulis ya di Kompas di kolom saya itu kenapa saya membuat biaya tersembunyi nikel gitu. Ternyata bahwa hilirisasi nikel ini terutama yang di Teluk Weda ya di Maluku ya itu ternyata menyebabkan masyarakat di lokal di sana itu bahkan airnya, ikannya, bahkan darah mereka sudah apa tuh teracuni oleh logam berat ya, merkur, apa tuh dan seterusnya gitu ya. Dan itu eksternalitas yang selama ini tidak pernah dimunculkan gitu ya, karena pemerintah tidak pernah menyampaikan itu dan perusahaan juga tidak pernah menyampaikan bahwa ternyata ekstraksi nikel di sana menyebabkan apa tuh masyarakat teracuni gitu ya darahnya dengan logam berat bahkan arsenik dan macam-macam yang lain. Jadi itu contohnya ya. Nah, ini contoh yang lain juga. Kenapa saya selalu bilang tadi bahwa narasi yang selalu dibangun itu adalah narasi yang dominan yang seringkali di balik narasi itu menutupi narasi yang tersembunyi gitu. Jadi em, mungkin kalau teman-teman ingat ya karena baru beberapa waktu lalu gitu ya Presiden kan menyampaikan deviasi atau penyimpangan MBG itu hanya 0,00017% gitu ya. Artinya deviasi ini termasuk keracunan itu ya. Itu hanya 0,0017%. Mengapa kemudian ini dimunculkan gitu ya? Narasi ini gitu ya. Em, ada yang tahu nggak kira-kira kenapa seperti itu? Karena apa? Ada yang mau komen? Silakan kalau mau ada yang komen dulu. Gak ada yang komen? Ayo teman-teman, siapa yang boleh raise hand? Ada ada yang di chat tuh Mas Aik. Di chat ya. Agar masyarakat melihat data oh cuma 0,1%. Ya, seolah-olah kecil sekali gitu ya. Oh ini ada yang raise hand juga Mas Aik. Ya oke, silakan. Kalau mau ini langsung Silakan aja. Pak Andi. Bisa open mic. Ya, seolah-olah dengan data itu pengaruhnya sangat kecil sekali. Ini yang ditutupi dengan bicara data ya. Ya, data statistik itu bisa dilihat dari sisi yang berbeda ya. 17% aja, tapi kalau dihitung manusianya sudah berapa orang yang sudah teracuni misalnya gitu. Oke, ya benar ya. Jadi dia memilih menggunakan pertama
dengan diksi hanya saja gitu, dia sudah ini ya, apa itu, eh, merendahkan korban ya. Apalagi dia sengaja memilih menggunakan 0,00017%, bukan menggunakan angka absolut. Nah, saya kemudian menulis tuh di mengkritik habis tentang itu ya, tentang deviasi MBG ini gitu ya, di catatan iptek saya di balik statistik keracunan MBG. Di sini saya ungkap bahwa ini adalah contoh yang paling gamblang dari narasi narasi ini ya, narasi keliru gitu ya, menggunakan statistik untuk menipu gitu ya. Jadi saya menyitir bukunya ini ya, Darrell Huff gitu ya, bagaimana menipu dengan statistik ya. Angka 0,0017% aja sudah keliru gitu ya, karena ketika saya menghitung 0,00017% itu hanya sedikit dari, kalaupun taruhlah dia bilang itu dari 30 juta ya, itu hanya 51 kasus gitu ya. Jadi kayaknya Prabowo ini salah ucap ya. Mungkin yang dia maksud 0,00017 gitu ya, bukan persen gitu ya. Jadi kalau 0,17 deviasinya itu harusnya sekitar 5.000 gitu ya, which is agak mendekati gitu ya. Jadi pertama dia memilih itu juga udah salah gitu ya. Kedua juga kenapa sih nggak disebut aja 5.000 gitu ya. Walaupun itu juga keliru gitu ya ketika dia menyebut 5.000 dengan hanya gitu ya dalam kasus kesehatan atau persoalan public health seperti ini gitu ya, keracunan MBG itu udah salah. Satu korban aja sudah bermasalah karena di banyak negara terutama makan bergizi gratis ini kan sesuatu yang serius ya, satu kasus aja itu sudah error gitu ya, sehingga di banyak negara zero tolerance itu ya, terkait sama keracunan gitu ya. Nah, jadi itu ya, ketika kita berpikir kritis, maka kita akan selalu berpikir untuk mengungkap bahwa kita nggak silau dengan 0,0017% gitu. Apalagi ternyata ketika kita hitung juga itu salah gitu ya. Belum lagi tadi bahwa tendensi dia dengan memilih penggunaan persentase dibandingkan angka absolut itu bertujuan ya untuk membuat masyarakat seolah-olah terlena bahwa MBG ini aman gitu. Korbannya hanya kecil sekali gitu ya. Bukan hanya kecil-kecil sekali gitu. Apalagi ditambah dengan hanya gitu ya. Jadi itu ya. Ketika teman-teman berpikir kritis akan selalu mencari di balik narasi-narasi dominan yang disampaikan itu apa gitu ya. Dengan tadi salah satunya dengan model umpan loop, dengan model apa tuh gunung es dan seterusnya. Kita akan tahu nih kemudian apa polanya kalau kita buka dengan gunung es gitu ya. Nah, kita akan ketika kita berpikir kritis dan sistem gitu ya, kita juga akan selalu berupaya untuk tidak terjebak pada bias dan simplifikasi gitu. Jadi eh, ya sama seperti tadi ya, bahwa hanya berapa persen tadi, sama mobil listrik baik, tambang jahat, ya nggak melulu bisa seperti itu gitu. Jadi simplifikasi juga bisa jadi kita salah itu. Salah dalam artian ketika kita beradu argumen tuh. Tidak semuanya mungkin ya, tambang pada umumnya bermasalah ya, tetapi ada beberapa hal yang mungkin dibutuhkan untuk menopang tetapi bagaimana caranya dan seterusnya. Jadi tetapi tunjukkanlah kompleksitasnya gitu. Bahwa mobil listrik ya memang benar mengurangi polusi udara di kota, tapi tanpa energi terbarukan dan regulasi yang tepat dengan tambang justru akan menciptakan kerusakan baru. Jadi yang kita kritik adalah terutama bagaimana penggunaan energi terbarukan baik dalam ekstraksi maupun hilirisasi mobil listriknya gitu ya. Kalau mobil listriknya dicas dengan PLTU batu bara ya sama aja bohong gitu ya. Kalau kemudian proses tambangnya juga tidak ramah lingkungan juga itu juga bohong gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita kemudian apa tuh membangun narasi, jangan terjebak pada simplifikasi bahwa semuanya kemudian jelek gitu ya. Ya gampang ya tambang jelek gitu. Tapi kita juga nggak bisa menafikan seluruhnya gitu. Ada beberapa yang tetap diperlukan gitu ya untuk menopang kehidupan gitu ya misalnya. Tapi bagaimana caranya itu? Jadi tambang memberi lapangan kerja, tapi seringkali dengan mengorbankan ruang hidup masyarakat lokal gitu. Jadi narasi seperti ini akan membuat audien kita juga berpikir sistemik gitu ya, bukan hanya emosional. Hasilnya narasinya lebih kredibel, tidak jatuh pada propaganda buruk atau baik saja, tapi juga menunjukkan argumen-argumen yang memadai dan juga mendorong pembaca untuk ikut berpikir kritis. Nah, ini contoh-contohnya gitu ya. Kalau narasi yang konvensional yang tadi hanya melihat gejala saja di puncak gunung es tadi, dia akan berhenti pada mobil listrik adalah solusi ramah lingkungan. Biasanya hanya kayak gitu gitu.
mereka tidak mengeluarkan asap di jalan kota, hanya kayak gitu. Atau sebaliknya, kita juga bisa hanya menghujat mobil listrik saja gitu ya, tanpa menunjukkan argumen yang memadai gitu. Nah, kalau narasinya menggunakan systemic thinking, contohnya adalah ya, di bawahnya ya, benar mobil listrik mengurangi polusi di jalanan, tetapi perjalanan sebuah baterai dimulai jauh dari kota, di tambang nikel Sulawesi, di hutan-hutan yang ditebang, di sungai yang berubah warna karena limbah, smelter yang memurnikan nikel itu ditenagai oleh PLTU batubara yang justru menambah emisi karbon. Di kota, kita bernafas dengan lega, di desa tambang, orang kehilangan air bersih. Itulah wajah lengkap dari transisi energi yang tidak sistemik. Jadi di sini kita bisa menyampaikan narasi yang mengungkapkan, yang tidak berhenti pada gejala tentang asap hilang di kota, tapi juga menghubungkan dengan faktor ekonomi, permintaan global yang terjadi, juga faktor ekologi dengan deforestasi, polusi air, dan seterusnya, juga persoalan sosial, masyarakat adat, kehilangan lahan, dan seterusnya. Juga masalah politik ya, kebijakan energi berbasis ekspor nikel. Jadi narasi yang dibangun dengan systemic thinking, narasi yang lebih argumentatif gitu ya. Kalaupun kita misalnya kritisnya didasarkan pada argumen yang masuk akal gitu ya. Itu sebenarnya prinsipnya. Nah, ini contoh-contoh lagi. Narasi kritis dan sistemik ya. Jadi narator menjadi penting ya untuk mengungkap eksternalitas atau tadi seperti yang saya sampaikan, biaya yang disembunyikan di publik. Ini memperkuat aja ya. Jadi contoh yang lain tadi, mobil listrik adalah jawaban masa depan yang bersih. Untuk melawan narasi itu, maka narasi kritisnya adalah mobil listrik membuat kota bersih dari polusi, tapi di balik itu Raja Ampat ditebang untuk nikel, listrik smelter masih berasal dari batu bara, transisi energi bla 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 dan seterusnya. Oke, jadi hadirkan bukti dan perspektif baru, bukan hanya mengulang jargon, lapisan-lapisan penyebabnya dibuka, gejala, pola, struktur, paradigmanya, dorong audien untuk berempati sekaligus berpikir kritis gitu. Nah, ini terakhir metode lebih lanjut lagi kalau teman-teman mau membangun solusi ya. Kalau tadi kan melihat kritik dan ininya ya. Kalau kita mau mencari, lalu kemudian solusinya apa gitu? Solusinya adalah menggunakan perspektif interseksionalitas gitu ya. Jadi saya belajar dari Kimberly Chenso ini ketika dia melihat bahwa setiap persoalan sebenarnya tadi ya persoalan ini sistem tadi ya melihat ketidakadilan itu berlapis-lapis, tidak hanya satu penyebab tunggal, ada kaitan ras, gender dan seterusnya gitu. Maka solusinya harus menjawab itu gitu, berkeadilan gitu. Nah, ini tahapnya kalau teman-teman mau mau apa tuh mempraktekannya. Pertama-tama adalah identifikasi akar masalah tadi, identifikasinya tadi dengan metode gunung es tadi, lihat gejala, lalu kemudian lihat di bawahnya itu polanya seperti apa, lihat strukturnya, lihat mental modelnya ya. Jadi itu untuk mengidentifikasi gejala, lalu kupas lapisannya, identitasnya ya, jadi bahwa ternyata bukan hanya puncak gunung esnya saja, tapi di dalamnya juga bisa apa tuh ada lapisan interseksionalitasnya gitu. Lalu libatkan beragam sumber dan perspektif untuk memperkaya itu. Jadi ketika teman-teman mendapat narasi kritis, jangan langsung percaya begitu saja. Tetap juga kita dengar juga dari perspektif yang lain sehingga kita kemudian bisa melihat secara lebih proporsional ya. Jadi lihat ketidakadilan strukturalnya, terapkan secara inklusif dalam wawancara. Nah, ketika teman-teman mau mencari informan gitu ya, itu juga penting tuh. Lihat tuh tujuannya apa? Untuk membuka data-data penting, gambarkan relasi antar aktor. Relasi antar aktor ini penting ya, karena untuk melihat aktor A kepentingannya apa, aktor B kepentingannya apa gitu. Nah, ketika saya memihak aktor B dan atau aktor A, kita tahu bahwa yang kita berpihak itu di mana gitu ya, dengan kepentingan apa yang di situ gitu. Sebab akibat dan seterusnya ya. Lalu kemudian baru kita tawarkan solusi dengan lebih inklusif. Nah, itu teman-teman beberapa ininya apa tuh contohnya. Nah, terakhir saya pengen nanti untuk bahan diskusi dengan tadi dengan model apa tuh gunung es tadi. eh, Coba teman-teman kasih cermati dua video berikut ini. Gunakan kerangka pemikiran kritis dan sistemik tadi. Lalu kemudian uraikan polanya, struktur dan mental model dari pernyataan yang ada di dua video ini. Jadi saya putar ya, nanti teman-teman saya pengen dengar pendapatnya setelah melihat ini. Oke ya, saya simak ya, saya putar ya.
Suaranya kedengeran nggak ya? Apa itu? Bayam. Oh, kok Aman. masuk situ hujan. Masuk dulu. Masuk dulu sini. Kok ini bayam? Iya. Untuk ringan? Super mie. Oh ya sabar ya. Kenapa? Kenapa kok tukar super mie di rumah terada lauk? Terada. Oh ya sudah, kau sabar ya. Ini super mie. Di rumah tidak ada lauk. Oh iya. Ini kau bawa pulang ya. Kau bawa pulang kasih ke mama masak baru makan toh. Senyum dulu. Oke, video pertama. Sekarang video kedua ya. Jangankan mereka bisa makan nasi, Mbak ya. Mereka makan ini. Saya pernah melihat anak-anak kita, adik-adik kita ini, mereka tuh makan pelepah pisang, ya, makan bungkul pisang. Dimana waktu itu saya berpikir, wah, anak-anak kita yang di kota sana mereka sudah makan pizza, makan enak-enak yang sudah ada di sana. Tapi anak-anak kita yang di Papua ini mereka masih makan bungkul pisang. Bayangkan saja ya, bungkul pisang yang mereka makan kan, mereka sangat menikmati sekali untuk makan bungkul pisang ini. Jadi di situ kita bisa mengambil suatu pelajaran, Mbak ya, bahwa dengan adanya makan bergizi ini adalah suatu harapan yang besar bagi masyarakat Papua, terutama anak-anak Papua yang nantinya akan kita manfaatkan untuk Indonesia Emas. Jadi program ini sangat positif sekali yang kami rasakan karena kalau saya sendiri sebagai Dandim mungkin tak bisa bergerak memberi mereka makan seperti ini. Jadi saya merasakan apa yang saya jalani selama saya di sini terjawab untuk bisa mereka diberikan makanan yang layak untuk dimakan dan sangat bergizi sekali. Jadi itu satu harapan saya, Mbak, dengan adanya program dari pemerintah ini, saya berharap anak-anak Papua khususnya, dan paling khusus sekali adalah di Merauke ini, anak-anak ini harus bisa pintar daripada saya, bisa cerdas daripada saya, dan bisa berhasil daripada saya. Oke, saya berhenti di sini dulu. Saya pengen mendengar teman-teman kira-kira setelah melihat dua video itu dan belajar tadi berpikir Jangankan mereka betul bagaimana dengan pendapat teman-teman ya untuk melihat polanya apakah itu suatu yang baik atau tidak. Kalau teman-teman mau bikin narasi dari dua hal itu kira-kira bagaimana narasi yang akan dibangun oleh teman-teman. Oke, saya kembalikan dulu. Silakan mungkin sebelum nanti ini ya tanya jawab. Ini ada dua yang sudah resen, mungkin yang resen dulu. Silakan. Apa pendapatnya? Coba lihat dengan perspektif tadi ya, kritis dan sistemik. Adiono, silakan. Ya, baik, Mas Aib, terima kasih. Ya, artinya narasi yang dibangun kan sudah sangat bagus ya. Mereka membangun bahwa apa yang diinginkan oleh pemerintah disampaikan oleh mereka. Namun fakta-fakta yang ada kita harus bangun bahwa ini adalah kesuksesan daripada keseragaman pangan, ya. Di mana seharusnya kita bisa membangun bahwa keberagaman pangan, ya, itu sangat banyak di Indonesia ya, biodiversity segala macam itu sayur-sayuran dan fakta yang pernah saya dengar bahwa lihat di sosmed bahwa ada satu pemuda yang aktivis di sana di Papua mengatakan kami tidak butuh super mie yang Anda berikan makanan murah seperti itu, tapi yang kami butuhkan adalah ya artinya membangun itu. Jadi bahwa makanan di daerah kami lebih banyak dan lebih bagus daripada yang diberikan. Nah, memang narasi seperti tadi itu benar-benar with intense lah ya. Ada tujuan tertentu untuk membangun image bahwa program ini berhasil. Namun apa yang disampaikan adalah kalimat-kalimat bodoh menurut saya bahwa disebutlah pizza, disebut lain-lain dan harus dilawan dengan ada makanan apa saja di sana dan bagaimana memanfaatkannya. Kita tahu bahwa
Di daerah sana orang makan sagu misalnya kan gitu. Kenapa harus makan nasi? Di di Trans TV saya pernah nonton bahwa orang nggak punya lauk, padahal dia makan apa itu yang keong kecil-kecil itu. Dia bilang nggak punya lauk, sampai nangis-nangis dibangun image seperti itu. Di mana ada keberagaman pangan dan keseragaman pangan yang dibangun, ini kesuksesan masa lalu menyeragamkan bahwa penduduk Indonesia hanya makan nasi. Kalau nggak makan nasi adalah miskin. Dan statistik mengatakan kalau kemiskinan adalah nasi harus sekian banyak kan itu. Ya itulah mungkin yang kita mesti bangun melawan dengan data ya. Dan ini kesuksesan masa lalu diteruskan lagi. Kalau saya bilang bukan pintar, bukan cerdas, orang-orang ini adalah cerdik. Seperti si kancil. Maksudnya di belakang ada sesuatu. Dan ya melawan data-data seperti inilah yang harus dilakukan image-nya. Terima kasih Mas Said. Oke, makasih. Bukan kesuksesan ya, tapi penjajahan dari masa lalu ya yang diteruskan. Oke, oke lanjut. Makasih ya Mas ya. Oke, pendapatnya penting sekali ya. Bisa melihat bahwa ternyata ada kepentingan tersembunyi di balik itu ya. Berikutnya Hartini, silakan Hartini. Ya, terima kasih. Ini sembari saya buat video. Saya Tri Suwartini dari Iko Budaya Lestari. Saya melihatnya bahwa sepakat dengan yang disampaikan pertama tadi bahwa yang perlu dikasihani itu adalah yang ada di sebelah sisi kanan kita tadi. Jadi bahwa itu sebuah bentuk penjajahan dari keragaman biodiversitas kekayaan kita yang coba ya antara saya coba letterlik aja ya, karena kalau di petakan sangat luas, kita nggak akan selesai hari ini gitu kalau kekayaan Indonesia. Jadi saya ambil yang tadi yang disebutkan bahwa komparasi antara bungkul pisang atau produk pisang, pohonnya, tahunya segala itu dengan pizza. Nah, ya kita tahulah pizza itu dari gandum, kemudian dia penuh bahan aditif pangan, kemudian paling menyolok dia tidak diproduksi di sini bahan bakunya. Nah, sebetulnya yang sebelah kanan itu mestinya perlu diberikan edukasi bahwa bukan padi yang kita padi terkini ya, mungkin akan beda dengan padi mungkin 60-80 tahun yang lalu yang itu kaya dengan yang bukan ditumbuhkan secara instan 3 bulan, 4 bulan, kemudian glukeminya tinggi, kemudian dihajar habis proteinnya di kulit ari sehingga kita makan sampahnya aja yang penuh gula yang tinggi itu isinya karbohidrat dengan rantai yang mudah bikin kita jadi sakau, lapar dan kurang asupan serat serta protein. Nah, saya dari bungkul pisang itu mestinya dia perlu diajarkan bahwa betapa hebatnya pisang itu dari buahnya, dia serat, dia gula pengganti gula tebu misalnya, yang sangat kapitalistik kultivasinya maupun proses produksinya dan juga sistem pemasarannya. Nah, pisang itu dari buahnya, bahkan kulitnya, kami di Ekovivo dari kulit buah pisang bisa membuat produk camphor pengganti naftalen yang karsinogen. Kami juga dari pisang bisa membuat rokok yang tanpa nikotin, itu adalah mikrobiom yang tidak terlihat. Kekayaan kita yang nggak terlihat seperti hantu-hantu yang getayangan, tapi itu adalah biodiversitas yang kita sering abai. Nah, jadi bahkan bungkul pisangnya sekali batang pisangnya itu kan karbohidrat. Terus kemudian di bawahnya itu kalau sudah dihabis pisangnya, kemudian ada bongkol yang di bawah tuh bonggol pisangnya itu karbohidratnya bagus. Terus kemudian kalau dia difermentasi proteinnya akan meningkat berkali lipat. Nah, dia nggak ngerti seperti itu. Jadi seperti itu yang harus kita edukasi. Itu burung pisang, belum lagi sagu, belum lagi kelapa. Setiap tangkainya, daunnya, bahkan bonggol pohonnya itu pun bermanfaat.
saya pikir yang perlu diedukasi yang sebelah kanan tadi, dan itu perlu kita sampaikan dalam konteks narasi yang lebih edukatif dan scientific sehingga mereka terbuka matanya bahwa jadi bukan soal klaim-klaim aja, tapi bahwa data scientific ini, data kesehatan ini, kemudian ya data itu sangat penting untuk kita menyampaikan narasi dengan lebih komprehensif. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Artini. Yang harus diedukasi yang pakai seragam tadi ya, berarti ya. Oke, silakan Mbak Sekar dulu, silakan. Ya, selamat siang Kak Aif. Kalau saya melihatnya di dua video ini, kita harus melihat apakah dua video ini, karena sama-sama di Papua ya Kak Aif ya, apakah Oke. ini insiden yang terpisah atau bagian pola besar sebetulnya yang terjadi di Papua. Karena ada kendala di Papua itu, ada masalah di malnutrisi dan masalah di mana masyarakat itu sekarang tidak membangun pertanian yang berkelanjutan gitu kan ya. Kita ingat dulu, saya ingat ada kisah di mana di pegunungan Papua ada suku yang kelaparan, Kak Aif. Saya kebayang bahwa mereka yang awalnya hidup dari lingkungan di sekitarnya itu mendadak menjadi kelaparan karena terbiasa disuplai dari luar, Kak Aif. Jadi ini ada kendala besar sebetulnya dari kebijakan dan infrastruktur pola pangan di Papua gitu. Nah, ini yang harus kita bongkar sebetulnya, kita lihat lagi di bawah. Sebetulnya ada masalah apa sih di Papua sehingga masyarakat jadi berpikir bahwa tadi Dandimnya mikir bahwa kasihan makan bungkul gitu kan ya. Padahal di kita pisang dan lain-lain atau bayam itu adalah makanan bergizi gitu. Kenapa tidak dianggap, oh ya Kak Risna terima kasih di Asmat ya yang ada kelaparan. Nah, balik lagi, kenapa pertanian di Papua jadi bermasalah sehingga orang tidak lagi memanfaatkan hasil hutan maupun pertanian lokalnya untuk peningkatan gizi keluarga. Nah, itu kan yang harus dipikirin. Ada masalah sistemik di sana sehingga orang pikir cepat gitu kan ya, untuk tadi pakai makanan instan, pakai program makan bergizi gitu. Padahal Papua itu kaya banget alamnya untuk makanan lokal yang jauh lebih bergizi daripada makanan yang dikirim dari luar. Itu Kak. Terima kasih. Oke, makasih. Yang terakhir nih Kak Farel, silakan. Terima kasih kesempatanmu. Sebelumnya mau ngasih perspektif aja sih dari dua video tadi. Yang pertama saya pikirin gitu ya, berusaha berpikir kritis. Saya bertanyakan kalau narasi yang dibangun dari Bapak tadi kan sebenarnya kayak, ini kasihan nih anak Papua karena makanannya bungkil pisang. Terus saya langsung mempertanyakan gitu, kayak kasihannya ini kenapa, apa yang dikasihani, apakah karena makanannya kurang enak atau kurang layak, dan apakah dengan kurang layak itu solusinya adalah dengan diperkenalkan dengan pizza gitu. Kalau kurang layak bukannya solusinya adalah menjadikan layak makanan-makanan itu, bukannya mengembangkan budaya makanan, food and beverage gitu. Saya orang Jakarta, di sini budayanya ya banyak lah, kita makanan jadi apa. Apakah solusinya memperkenalkan pizza? Yang tadi bahkan udah disebutkan, bahkan bahan bakunya aja nggak diproduksi Indonesia gitu. Itu mungkin salah satu pertanyaan kritis yang langsung muncul gitu. Ya, kenapa nggak kita coba dukung aja makanan lokal yang ada di Papua sana, walaupun saya belum pernah ke sana dan saya sebenarnya pengetahuan saya sangat minim gitu soal makanan di Papua. Tapi setidaknya itu yang saya pikirkan. Terus ketika saya mencoba berpikir sistemik, saya mikir sebenarnya dengan narasi ini siapa sih yang diuntungkan? Kayak perusahaan apa yang promonya atau perusahaan mana yang narasinya tuh dilayani oleh narasi-narasi seperti yang Bapak itu sebutkan. Apakah merek pizza yang dilayani? Apakah merek sebuah mie instan yang dilayani? Kenapa nggak melayani atau mempromosikan, mengkampanyekan kepentingan-kepentingan ya warga-warga daerah situ aja, seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih. Ini ada lagi ya, Natalia ya. Silakan Natalia, sebelum nanti saya kasih ulasan. Silakan Natalia. Baik, terima kasih Pak.
Sangat memancing sekali tadi yang Bapak tunjukkan dua video tersebut. Dan saya sangat sedih juga karena pejabat-pejabat dan petinggi-petinggi kita ternyata berpikir seperti Bapak tadi yang berseragam. Dan saya senang ternyata teman-teman di forum ini berpikir baik dan tidak setuju dengan Bapak tersebut. Tapi lebih sedih lagi karena sebagian besar masyarakat kita sudah terbrainwash sehingga mereka berpikir bahwa makanan-makanan modern kekinian, fast food itu lebih bagus dan lebih bergizi. Jadi ya sedih sekali. Yang menyentuh juga sebenarnya narasi-narasi seperti yang Bapak tadi, yang berseragam tadi, itu banyak ditampilkan di sosial media dan narasinya itu sangat clickbait banget, sangat mudah dicerna, sangat menarik, sehingga banyak orang yang berpikir seperti itu, banyak orang yang jadi setuju dan menurut saya ini pembodohan publik. Jadi yang saya sayangkan itu pikiran kritis ke sebagian besar orang itu jadi sangat terkompromi karena pembodohan publik tadi, karena hoax-hoax yang ditampilkan secara menarik yang karena hoax-hoax tadi lebih menarik untuk dilihat oleh kaum muda, oleh sebagian besar orang, dan sedangkan yang narasi-narasi yang memang mendidik, yang memang bertujuan untuk mengedukasi, itu mungkin tampilannya tidak semenarik yang malah hoax tersebut. Oke, Begitu. makasih. Terima kasih. Makasih Kak Natalia ya. Sedikit mungkin saya akan ulas sedikit. Pertama-tama saya senang sekali teman-teman ternyata di sini yang sudah menyampaikan tadi setidaknya berpikir sudah menggunakan pemikiran kritis dan mencoba melihat secara sistem. Karena ketika konten ini muncul ya, dan bukan hanya konten ini, cukup banyak ya konten-konten orang yang membagikan atau menukar sayur atau makan makanan segar di Papua dengan mie instan dan seterusnya, dan itu disorak-sorai banyak orang gitu ya, menganggap itu suatu kemuliaan, baik sekali, membantu orang di Papua dan seterusnya. Saya mengkritik ini mungkin 3 tahun yang lalu ya, ketika saya waktu itu habis melakukan peliputan di Papua terkait sama Pulitzer Center, saya diserang tuh di sosial media gitu ya, di Twitter terutama para buzzernya berseragam ini dan mungkin masyarakat secara umum ya, karena dianggap kalian tidak membantu di sana, kenapa justru mengkritik gitu ya, dan seterusnya lah ya. Nah, ini menjadi penting gitu ya. Kenapa ya terutama sesi ini ya, dengan teman-teman kemudian memiliki kerangka kritis dan berpikir sistemik, akhirnya bisa melihat bahwa ternyata ini praktek yang hegemonik. Kenapa hegemonik ya? Karena tadi justru kesalahan tapi dianggap sesuatu yang lumrah. Nah, sebelum saya tutup, saya sedikit ingin mungkin mengulas sedikit ya. Boleh nggak? Ini waktunya masih 10 menit ya. Saya ingin menunjukkan kenapa ini suatu hal yang sebenarnya yang sangat berbahaya ya. Walaupun tadi teman-teman sudah menyampaikan sebenarnya, tetapi saya ingin Jangankan mereka Oke, lanjut. Nah, saya ingin menunjukkan apa yang saya lakukan untuk membongkar narasi itu ya, ketika kemudian saya membuat project yang waktu itu didukung oleh Pulitzer Center. Proyek ini saya lakukan dengan pendekatan tadi, pola pemikiran kritis, sistemik, dengan pendekatan interseksionalitas tadi, menerapkannya dengan liputan ini sebenarnya. Jadi pertanyaannya, jadi sebelum meliput, saya selalu sebelum ini ya mengungkapnya, kita selalu pancing dengan pertanyaan gitu ya. Ini kan sebenarnya dimulai dengan proses yang sudah panjang sebenarnya, food estate yang mungkin juga udah berulang juga. Di Papua itu cetak beras dimulai sejak zaman Belanda ya, tahun 50-an itu sudah dimulai gitu, lalu diteruskan Orde Baru dan kemudian SBY dan sampai sekarang gitu. Nah,
yang ingin saya bongkar kemudian ini untuk siapa gitu ya, dan bagaimana implementasinya gitu, bagaimana kemudian penduduk lokal dan pendatang, bagaimana sistem pangan perubahannya, dan bagaimana kemudian situasi yang dialami masyarakat lokal dan seterusnya gitu ya. Ini foto ilustrasi saya ambil di sana di daerah Zanegi di pedalaman Merauke sana. Anak-anak yang makan nasi kosong istilahnya, nasi putih saja gitu ya. Dan ini pemandangan yang umum. Kadang-kadang mie instan saja gitu. Nah, apa yang saya lakukan pertama-tama adalah ya tadi kita harus mengungkap dulu gejalanya. Gejalanya ya memang terjadi ada kasus stunting, kelaparan dan seterusnya yang tadi disampaikan. Tapi pertanyaannya, mengapa itu muncul gitu? Nah, itu kan kalau kita hanya bicara tentang stunting seolah-olah kita hanya hanya menganggap bahwa Papua memang kurang pangan gitu. Tapi mengapa kurang pangan itu terjadi? Nah, disitulah cara berpikir kritis dan sistem itu diperlukan gitu ya. Lalu yang saya lakukan adalah saya melakukan survei, melakukan wawancara mendalam di 4 wilayah ya di Merauke. Ini daerahnya ini beda-beda, daerah yang dihuni oleh masyarakat lokal Marinani, masyarakat yang dihuni transmigran dan masyarakat urban ya untuk membandingkannya ya. Jadi saya membuat pemetaan mulai dari pendapatan, mulai dari kasus apa tuh kesehatan, profil dan macam-macam yang lain lah ya. Nah, tetapi temuannya menarik kemudian karena kemudian saya menemukan pola gitu ya. Polanya adalah terjadi pergeseran pola produksi dan konsumsi. Jadi di kampung-kampung masyarakat yang dulu mengkonsumsi sagu, mengkonsumsi umbi-umbian sudah tergeser sangat tergantung pada beras, sangat tergantung pada mie instan gitu dan menarik pergeseran itu dikorbankan dengan sumber daya mereka gitu. Jadi kenapa pergeseran itu kenapa terjadi? Terjadi karena dimulai dengan ketika hutan-hutan mereka diambil alih gitu ya oleh negara dan kemudian oleh negara diserahkan ke perusahaan. Perusahaan kemudian menjadi HTI dan bahkan menjadi ini ya hutan untuk biomas gitu ya yang untuk PLT pembangkit listrik biomas di sana lalu kemudian sebagian hutannya dijadiin sawit dan seterusnya. Nah, kesalahan terbesar adalah berbeda dengan masyarakat di Jawa atau masyarakat di Bali ya bahwa lumbung orang Papua itu adalah hutan sebenarnya. Kenapa? Karena sistem pangan mereka semi hunter gatherer gitu ya. Jadi pangan mereka itu adalah pangan yang ada di alam gitu ya. Jadi sagu, ada binatang buruan, ada ikan dan seterusnya. Nah, begitu hutannya diambil alih dan lumbung mereka bukan di bangunan yang diisi dengan beras gitu. Lumbung mereka adalah hutan. Ketika hutan mereka diambil alih, maka yang terjadi lumbung pangan mereka adalah hancur. Nah, jadi kasus stunting, kasus kemiskinan di Papua terjadi dengan diambil alihnya hutan itu. Jadi ada pemiskinan yang terjadi secara struktural dan kemudian secara tidak langsung juga menyebabkan terjadinya pergeseran pola konsumsi tadi. Jadi masyarakat di sana kemudian mulai tergantung pada beras yang mereka harus beli dan belinya dari apa? Belinya kemudian dari sumber daya mereka. Jadi sisa-sisa hutan mereka masih ada hewan buruannya, mereka jual hewannya, dagingnya, bawa pulang ke rumah hanya tulang dan kulit gitu ya. Itu yang akhirnya saya menemukan pola seperti itu gitu. Jadi kita ungkap bahwa gejala bisa jadi menipu gitu ya, gejala stunting, kurang pangan dan seterusnya. Tapi ketika kita lihat polanya dan kemudian kita lihat struktur akar masalahnya, kemudian akan ketahuan bahwa itu disebabkan karena kebijakan kita yang keliru gitu tadi. Dengan menggusur hutan mereka, dengan mencetak sawah di masyarakat yang budayanya tidak kompatibel dengan itu. Akhirnya sawah-sawah yang dicetak oleh orang lokal Marin Anim tidak jalan. Yang jalan apa? Orang-orang transmigran. Akhirnya tanah-tanah adalah dikuasai para pendatang yang secara ekonomi lebih unggul dari mereka dan mengenalkan pola konsumsi baru, tetapi pola budidaya dan pola produksi masyarakat lokalnya tertinggal jauh. Ya, itulah yang kemudian saya menemukan adanya gastrokolonialisme sebenarnya, penjajahan pangan di Merauke. Jadi dari lihat gejala kita kemudian bongkar strukturnya, akar masalahnya, kita akan tahu bahwa solusinya ya harusnya adalah justru apa yang disampaikan tadi dengan seolah-olah mengganti pangan dengan pizza dan seterusnya itu akan memperdalam adalah gastrokolonialisme itu gitu ya. Jadi harusnya apa solusinya? Jadi ketika kemudian kita memahami ini harusnya solusinya adalah kembali pada keberagaman pangan lokal, memperkuat sistem pangan yang mereka mampu mereka produksi sendiri
dan seterusnya ya. Kalau tidak ya akan memperparah ketimpangan dan penjajahan pangan di sana. Nah, ini tadi kesimpulannya, gunakan model ini untuk melihat secara apa tuh pola berpikir dengan lebih kritis dan sistemik tadi. Kalau teman-teman hanya berhenti pada tingginya stunting, kematian bayi, pekerja anak, kemudian kita akan sering blaming pada masyarakat di situ gitu. Padahal ternyata fenomena ini, apa yang tampak ini seringkali disebabkan oleh struktur dan pola di bawahnya gitu. Bahwa meningkatnya pangan olahan, defisit gizi, dan seterusnya karena hilangnya akses sumber daya hutan sebagai sumber pangan. Dan itu terjadi karena ada mental penjajah gastrokolonialisme yang dibangun oleh negara ini. Jadi itu ya teman-teman ya, dengan cara berpikir itu kita akan tahu melihat gejala, melihat persoalan bukan hanya sebagai satu fenomena, tapi apa tuh menjadi tool untuk melihat bahwa ternyata seringkali yang menyebabkan persoalan itu adalah struktur yang tidak adil dan timpang. Jadi kira-kira itu silakan kalau masih ada uh, pertanyaan, masih ada kesempatan atau sudah clear kira-kira? Tinggal sisa 5 menit lagi nih, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditulis. Tapi kayaknya banyak yang jadi kayak ini nih, Mas Aik, apa kayak thought process gitu buat diskusinya di chat rame banget kayaknya. Tapi ini ada satu pertanyaan di chat dari Kak Farel. Mungkin bisa dijawab sama Mas Aik sebelum kita tutup dulu sesinya. Aku bacain ya. Satu, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah tugas seorang narator berhenti pada memaparkan kompleksitas sebuah narasi populer atau bisa dibubuhi juga dengan opini pribadi? Itu satu. Yang kedua, membangun narasi dari sebuah masalah kompleks butuh kemampuan analisis yang baik. Apakah harus ada syarat akademik yang harus dipenuhi ketika saya ingin membuat artikel narasi tersebut? Misalnya syarat minimal pendidikan atau artikel harus dikurasi oleh ahli tertentu sebelum dipublikasikan secara mandiri. Ya, yang pertama-tama ini ya apa tuh seperti yang saya tunjukkan tadi di contoh terakhir tadi bahwa apa tuh ketika kita membangun narasi idealnya memang nggak hanya mengungkap masalah ya, tapi menunjukkan bahwa ada solusi-solusi yang inklusif yang sebenarnya ada di komunitas ya, seperti yang saya tunjukkan tadi, misalnya solusinya adalah ya tadi masyarakat-masyarakat lokal yang berupaya untuk membangun sistem pangan berdasarkan lokalitas dia ya. Dalam kasus yang di Papua tadi sebenarnya ada juga loh anak-anak muda di sana yang mencoba untuk apa tuh membangun beradaptasi dengan pola apa tuh sistem pertanian baru walaupun dengan apa tuh pangan-pangan lokal mereka ya harusnya itulah yang harusnya diperkuat gitu ya. Jadi ketika kita pun mencari solusi, kalau saran saya bukan dari opini kita, tapi dari solusi yang juga ada di komunitas. Jadi kita sebagai narator itu mengungkapkan yang ada juga gitu ya di komunitas gitu. Kecuali memang atau misalnya dari pendapat dari para ahli ya yang memang sudah teruji gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak salah juga kalau teman-teman merasa bahwa sudah bisa menulis kolom atau menulis ini opinion sendiri juga boleh aja gitu. Tapi tadi tetap ya didukung dengan data yang memadai atau mungkin apa tuh dan boleh juga kalau misalnya ada yang mengkurasi akademik ya akan lebih baik lagi ya. Jadi itu mungkin apa tuh jawaban saya. Lupa di mute. Berarti itu nyambung sama pertanyaan yang kedua ya, Mas. Berarti syarat minimal pendidikan atau sesuatu berarti tidak 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 diutamakan juga ya sebenarnya. Ya apa ya pendidikan formal ya formal aja ya. Jadi kalau saya sih lebih percaya siapa saja bisa melakukannya asal disiplin menerapkan tadi ya berpikir kritis, berpikir sistemik gitu ya dan kalau nggak tahu tanya sama orang yang tahu gitu. Jadi rendah hati untuk terus belajar. Yang menurut saya yang di Indonesia ini kan banyak orang yang ini ya apa tuh gelarnya juga banyak ya bertinggi-tinggi gitu. Tapi belum tentu dia berpikir kritis dan sistemik gitu karena sistem pendidikan kita seperti yang saya bilang di awal tadi jarang untuk mengajari anak-anak dengan berpikir yang kritis tadi gitu ya mempertanyakan sesuatu seolah-olah bahkan tidak boleh gitu. Nah justru di sini kalau menurut saya jadi teman-teman ya tentu saja
berpendidikan tinggi bukan buruk ya, suatu hal yang baik silahkan, tapi yang paling penting adalah ya kita terus belajar ya. Jadi saya pikir banyak orang yang bisa menjadi storyteller yang baik tanpa harus bergelar pendidikan formal yang baik gitu. Walaupun kalau punya gelar pendidikan formal juga ya monggo-monggo aja gitu. Jadi yang paling penting adalah disiplin tadi, terus terus belajar kita juga dan coba lakukan tadi prinsip-prinsip berpikir kritis dan sistemik tadi yang saya sampaikan di materi tadi. Oke, makasih banyak Mas Aik sudah berbagi ilmunya. Kalau di chat kayaknya banyak yang impressed banget, daging semua selama kurang lebih 90 menit tadi. Teman-teman kalau misalnya ada yang pengen pengen tahu karya-karyanya Mas Aik, beli buku-bukunya, seru-seru banget. Aku udah baca beberapa buku-bukunya Mas Aik, jadi silahkan dikepoin Instagramnya dan semuanya bisa di Google. Mas Aik, apakah ada closing statement sebelum meninggalkan sesi? Aku tahu udah malam banget kayak tempatnya Mas Aik. Ya, oke, ya. Tadi sih, jadi prinsipnya menurut saya adalah kita sebagai penutur ya atau art storyteller seperti yang diimpikan oleh teman-teman ini adalah kita harus rendah hati juga untuk terus belajar dan mendengar gitu ya, dan terutama tugas yang paling penting adalah membangun narasi-narasi pinggiran yang seringkali tersembunyi karena narasi dominan yang hegemonik yang itu mungkin semakin ke sini semakin besar karena amplifikasi dari buzzer, dari influencer dan para pemodal ya yang dominan, yang mereka punya modal untuk membangun narasi itu gitu. Jangan sampai narasi tunggal yang menyesatkan itu mendominasi gitu. Jadi menjadi penting teman-teman, terutama teman-teman muda di sini memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan sistemik untuk membongkar tadi apa yang disembunyikan dari narasi-narasi yang seolah-olah benar tapi ternyata menyesatkan dan berbahaya bagi kita semua dan lingkungan kita gitu. Itu saja dari saya. Makasih. Saya kembalikan Mbak Nadia. Oke, makasih banyak Mas Aik sudah berbagi ilmunya. Semoga sehat-sehat terus, lancar-lancar kegiatannya di sana.